cemberut kayak gitu, Van? Fazri, gue lagi bingung sih. Gue lagi nyari nih Korean bento cake, tapi mau yang bentuknya idol gitu buat temen gue. Oh, jadi lo lagi bingung nih ceritanya, bingung pilih toko kue. Kenapa nggak lu cari aja di Instagram, kan banyak, Van? Kan emang banyak nih Zri, tapi tuh saking banyaknya gue jadi bingung pilih yang mana sih yang beneran bagus. I see. Lu jadi pengen rekomendasi tempat kali ya, toko kue? Boleh. Oke, gue udah ada sih, Van. Jadi 2 minggu lalu gue baru beli kue untuk kakak gue, dan pas gue kasih ke dia suka banget. Jadi mungkin ini bisa jadi rekomendasi lu sih. Dia suka banget. Suka banget ya, kayak wow gitu. Wow. Boleh dong spill ke gue. Gue pengen gue spill. Mau. Oke, tapi kayak gue bakal ngasih lebih dari spill sih, Van. Apa tuh? Gue bakal pertemuin lu sama foundernya langsung. Lu mau nggak? Beneran. Demi. Janji dong. Bener ya? Iya. Langsung Sekarang aja. Ayo. Kita pergi. Halo Sobat Kreatif, balik lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Nah, apa kabarnya nih Sobat Kreatif yang ada di rumah? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi dan aku janjikan ke Stefani, kalau misalkan hari ini aku pengen memperkenalkan salah satu toko cake yang benar-benar kreatif dan desainnya tuh unik-unik banget. Bukan hanya itu aja, aku juga bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan foundernya. Dan sudah bersama kita di sini ada Kak Gaby Namira. Halo Kak Gaby. Salam kenal ya Kak. Salam kenal juga. Gimana nih Kak kabarnya di siang hari ini nih Kak? Alhamdulillah baik dan cukup bahagia karena udah diundang ke sini. Oke, alhamdulillah ya. Kita ya Mungkin bisa nih Kak, Kakak perkenalan diri dengan sobat kreatif nih yang ada di rumah dan apa aja nih Kak kesibukannya sekarang? Bisa langsung Kak? Seperti tadi Fazri udah bilang, aku hari ini lagi sibuk banget sama NAMS, mau ngegedein NAMS juga, semoga kedepannya bisa terus berkembang lagi gitu. Oke, jadi harus produktif ya Kak? Betul. Keren ya, jadi sekarang lagi ngembangin NAMS nih. Nah, Kak Gaby aku mau nanya, Kak Gaby tahu nggak sih sejarah dari munculnya bento cake ini dan kenapa bento cake ini belakangan jadi viral? Sebenarnya kalau aku boleh jujur, aku sama sekali nggak tahu awalnya dari mana, awalnya bagaimana. Karena aku ngikutin tren juga yang lagi viral si lunchbox cake ini. Cuman setahu aku lunchbox ini dari Korea. Dan kenapa dia disebut lunchbox? Karena dia ada di tempat bento atau lunchbox gitu yang bisa dibawa-bawa gitu. Jadi emang unik gitu. Unik banget ya. Nah untuk di NAMS Cake sendiri ini Kak, itu tuh ada beberapa variasi sih Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk lunchbox cake-nya sendiri itu aku cuma punya satu dengan ukuran 10 cm. Cuman setahu aku tuh ada ukuran lain yang di ukuran 15 cm yang lebih besar. Cuman aku nggak ngejual gitu. Oh, tapi memang udah bervariasi ya kalau untuk Iya. bento cake sendiri Iya, ya Kak? bento cake. Oke deh. Nah itu kan tadi udah banyak nih Kak variasi-variasi cake-nya. Tapi ada nggak sih Kak cara makannya tuh tertentu atau tren buat nikmatin bento cake ini? Karena tadi namanya bento cake atau lunchbox cake yang ada di tempat makan gitu. Nah itu tuh udah disediain juga si sendok buat makan langsungnya. Jadi tinggal makan situ aja. Cuman ada juga nih yang nggak suka karena makan langsung kayak banyak banget kan. Sekali makan tuh kayak kenyang banget. Jadi ada yang dipindahin ke piring, terus mereka potong-potong sendiri gitu. Tapi kalau aku sih prefernya mungkin jadi bekal kali ya. Jadi bawa bekalnya bekal kue gitu. Iya, jadi malah Indomie kotak lagi tuh ya. Tapi bento cake gitu, wah benar-benar di luar itu ya ekspektasi gitu isinya bento cake. Nah gimana nih Van, udah terjawab belum kekepoan lu tentang bento cake? Lumayan sih Zri, tapi sebenarnya masih banyak banget yang pengen gue tanyain nih ke Kak Gaby tentang bisnisnya. Soalnya pasti gue yakin sobat kreatif di rumah juga pada penasaran kan sama gimana sih ide awal dari bisnis kreatif ini. Nah betul banget, tapi jangan kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam lagi, karena kita akan ngobrol lebih banyak lagi bersama Kak Gaby. Pokoknya tetap stay terus di Five Talk. Balik lagi di Five Talk. Enjoy the trend, enjoy the talk. Nah, tadi aku yakin teman-teman semua pasti udah penasaran banget kan tentang bidang bisnis cake ini. Tanpa berlama-lama, mungkin kita ngobrol lagi kali ya, Van? Iya dong, ini udah penasaran banget nih Zri. Jadi kita lanjutin aja ya. Nah Kak Gaby, aku mau nanya nih. Apa sih ide awal kakak serta dorongan terbesar kakak dalam memulai NAMS CNC ini? Aku cerita dari awal kenapa aku akhirnya bikin bisnis ini aja kali ya. Tapi Boleh. aku potong di tengah biar nggak panjangan banget karena bakal jadi panjang banget. Jadi sebelumnya itu
jauh sebelum si Nams ini ada, aku emang udah suka banget sama baking. Kayak awalnya itu pas SMP, jadi kan waktu itu lagi tren si rainbow cake nih. Ah iya, rainbow itu cake aku benar. kayak penasaran kok bisa ya ada lapisan warna-warni, terus sampai ke atas warna-warni semua kayak pelangi. Jadi kayak penasaran gimana cara buatnya. Akhirnya aku cek-cek di YouTube gimana cara bikinnya, terus dipraktekin. Kayak percobaan pertama gagal, percobaan kedua oke langsung oke. Terus percobaan ketiga udah oke banget, dan akhirnya aku cobain ke mamaku, ke adekku, pokoknya ke keluarga dulu. Terus kata mereka oke, akhirnya aku coba bawa ke teman-teman di sekolah. Padahal masih SMP nih kan, kayak masih nggak ngerti lah kayak gitu. Akhirnya cobain aja ke teman-teman, ke teman oke. Terus pokoknya ada kali seminggu sekali pasti aku jualan tuh si cake ini. Oke. Berlanjut lagi ke SMA, aku bawa lagi nih si kue-kue itu. Nah itu aku udah mulai berkembang nih, ada cupcake dan rasanya udah cukup beragam. Ada yang coklat, ada vanilla, ada yang bubble gum juga, pokoknya udah mulai beragam deh. Di situ aku belum ada kepikiran sama sekali buat bikin si Nams ini. Oke. Nah, pas di tahun terakhir kayaknya oke nih kayak buat sesuatu karena sebelum nunggu kuliah juga. Iya, Udah betul. mulai. Terus akhirnya bikinlah si Instagramnya dulu aja. Waktu itu jualnya masih cookies sama brownie cinnamon gitu. Oh. Nah cuman karena udah masuk kuliah akhirnya kepotong. Kebetulan kuliah aku jauh nih di Undip, jadi nggak bisa untuk jauh ngehandle gitu loh. Terus akhirnya stuck dulu. Pas banget si pandemi datang di 2020 itu, aku coba lagi ikut kelas di suatu mall gitu, ikut kelas bikin chiffon. Oh, chiffon. Setelah itu kayak udah ikut kelas, aku cobain di rumah, terus menurut keluarga oke, aku cobain ke teman aku, kirim-kirim ke teman aku, menurut mereka oke, akhirnya aku jualan deh si chiffon ini, aku naikin juga di Instagramnya, mulai aktifin lagi. Habis itu karena adekku nih nyotok, masa di situ mulu sih, nggak ada hal lain apa yang cuma chiffon doang, terus kayak cookies doang gitu kan. Bisa nggak ada hal lain. Akhirnya dia nih ikut kelas ini nih, ada banyak kelasnya yang di ini nama dia. So kayak yang mana ya ini, tapi kayaknya nggak dulu deh, ntar dulu aja, masih kuliah juga, ntar malah potong-potong kan waktunya. Terus udah coba ikut aja daripada nggak ada apa-apa yang lain, coba hal baru lagi gitu biar orang lebih kenal, masa cuma chiffon doang gitu kan. Yaudah aku pilih kelasnya, akhirnya ikut sih kelas mirror glaze atau namanya entremet gitu. Nggak tau, aku pokoknya nggak tahu penyebutannya apa, pokoknya kayak gitu bahasa Perancis aja. Tapi orang sering bilang mirror glaze, karena dia berkaca gitu, mirror gitu. Terus gitu ikut kelas, kayak ada kali sebulan trial and error, kelasnya online ya, bukan offline karena masih pandemi juga. Iya, pandemi betul. Terus trial and error terus sebulan itu sampai di baru hampir aku belum nyatakan terakhir, tapi adekku bilang udah ini cepetan aja upload, karena dia nggak sabar juga, kayak udah oke banget, kapan sih ini di upload, nggak sabaran juga. Aku kayak udah aduh upload nggak ya, terus yaudah akhirnya aku upload dan dia juga promosiin. Pas 2 hari setelah upload mulai ada yang order, kayak kaget dong. Kayak gila banget, baru 2 hari order, aku bukan siapa-siapa tiba-tiba udah ada yang order ya. Aku itu sesuatu yang wow banget sih. Nah terus dari situ baru deh si Nams ini mulai naik gitu. Wow, keren banget, berarti memang sudah dimulai dari SMP ya Kak untuk dunia perkekan ini. Udah ada passion ya di betul. kekekan ini ya. Oke, dan lebih baiknya juga udah ada support juga ya Pan, dari orang tua, dari ade juga tadi yang ngedorong langsung Kak Gaby untuk terjun ke Nams Cake ini. Oke nih, aku pengen nanya lagi nih Kak, apa sih yang menjadi ciri khas tersendiri dari Nams INC ini dibandingkan dengan bisnis cake yang lainnya? Kalau menurut aku pribadi, dibanding dengan bisnis cake lainnya itu ada beberapa varian rasa, ada beberapa varian ukuran, dan aku nggak cuman di si lunchbox tadi doang kayak di awal, tapi ada custom cake di ukuran gede 12 cm, 16 cm, terus sampai 25 cm. Terus ada si mirror glaze yang tadi aku bilang, dan ada cookies juga yang bisa di custom juga. Jadi cukup bervariasi sih, orang nggak melulu pesan mau pesan di Nams, cuma pesannya lunchbox melulu, atau custom cake melulu, atau mirror glaze melulu gitu. Jadi memang pilihannya banyak ya Kak. Betul. Wah, luar biasa sih Nams Cake ini. Iya, jadi udah pilihannya banyak, bervariasi banyak gitu kan. Nah, tapi aku penasaran juga Kak, gimana sih proses kreatif pembuatan cake dari Nams INC, dan cake apa nih yang jadi andalan bisnisnya Nams INC? Orang kenal Nams INC itu selain karena mirror glaze-nya juga kenal sama custom cake-nya.
Orang bilang juga kalau custom cake itu jago gambar ya. Terus pasti banyak yang bilang ini jago gambarnya anaknya dari dulu atau udah ada basic gambar kali ya. Padahal nggak sama sekali. Aku tuh awalnya belajar hampir kayak nge-sketch dulu di kertas, terus cobain pakai buttercream bisa nggak ya, bagus nggak ya kira-kira. Kan kayak mixing warnanya agak susah juga kan betul. Custom cake gitu. Terus ngegambar orang kayak ngegambar binatang kan ada susah juga. Terus akhirnya aku coba di kertas atau enggak aku malah ngejeplak dari gambar asli di kayak di tab gitu. Terus aku cetak di kertas, aku gambar lagi atau enggak aku aku line dulu di kuenya. Cuman lama kelamaan kayaknya udah bisa nih tanpa itu semua, akhirnya kan ya udah bisa kayak sekarang. Oke, berarti memang udah latihan juga ya Kak. Betul. Practice makes perfect kalau kata orang bilang. Banget. Jadi bertahap juga ya Zri. Nah, aku juga pengen tanya lagi nih Kak. Ada nggak sih Kak kriteria khusus kalau misalkan aku pengen custom nih ke Nams Cake ini? Sejauh ini nggak ada kriteria khususnya, yang penting desainnya jelas dan Nams juga menyanggupi. Cuman nih kadang ada juga yang minta pakai fondan. Nah, Nams tuh bukan spesialis fondan gitu, cuman nggak tahu ya kedepannya akan fondan juga atau enggak. Cuman untuk saat ini belum ada yang pakai fondan, jadi sekedar buttercream atau kayak mirror glaze gitu aja. Tapi itu udah cukup keren banget sih ya, dan pasti juga bervariasi juga ya tadi. Meskipun nggak ada fondan tuh, tapi yang lainnya nih masih lucu-lucu dan menarik banget. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, apa sih challenge yang ditemuin selama Kakak menjalani bisnis Nams CNC dan gimana solusinya? Challenge sejauh ini, karena aku mulainya pas 2020 itu, aku kalau nggak salah semester lagi ngurus skripsi deh. Itu bener-bener lagi sibuk-sibuknya skripsi banget. Apalagi aku jauh di Undip, terus aku di Jakarta ngerjain si bisnis ini kan. Terus kayak nyari lab dan segala macamnya, kayak pusing banget. Akhirnya karena nggak tahu ada aja rezekinya gitu jalannya kan. ya Kak. Akhirnya bisa deh tuh si Nams bisa sampai sekarang juga. Terus skripsi aku nggak ngaret pas di waktunya. Terus selain itu paling sama agak desain customer yang agak riuh, agak gini-gini gitu. Nah, namanya customer kan pasti banyak mau, tapi kita harus melayani dengan baik juga kan. Gitu. Wah, sejauh ini. Tapi keren banget ya tadi dari skripsi terus juga ngejalanin bisnis juga. Iya bener, ini time management nih. Time managementnya sih ya, kuncinya di situ ya. Iya, kuncinya di situ. Wah, tapi kalau misal ngomongin tadi seputar kue, aku pengen datang langsung sih ke tempatnya Kak ini ya sih. Lihat-lihat ya. Kita datang aja ke dapurnya Kak Mungkin Gaby abis ini kali ya kita kunjungin rumah Kak Gaby. Ntar dulu, nggak perlu datang deh, kayak aku bawain. Oh, bawa nih Kak. Wah, ada 2 Van. Ini buat Fazri. Wah. Coba dicek dulu. Coba mau lihat. Ini buat Fani. Thank you. So happy. Buka aja. Coba aku lihat dulu. Ada lilin. Oh my god. Ini udah serasa kayak ulang tahun ya. Ntar aku simpen sampai aku ulang tahun kali ya. Sama dong. Ada kartunya lucu. Ini ada kartunya, ada itunya. Bisa buka belum? Oke, kita buka bareng kali ya, Pan. Wow, it's like 1, 2, 3. Wah, lucu OMG. banget. Oh, 5 Talk. Sumpah ini lucu banget, gak bohong. Lucu banget. Ini adanya berarti Five Talk kan bersinar. Bersinar, gitu ya. amin. Aduh, keren banget. Wah, luar biasa Lucu banget. loh, Kak. Ini berapa lama nih Kak buatnya kayak gini? Kalau waktu awal-awal nih, kalau aku buat cerita, aku awal bisa kayak gini kayak ada kali sejaman. Cuma sekarang kayak 15 menit udah kayak gitu. Oh my god, ini benar-benar mirip logo 5 Talk ya. Tersentuh banget loh. Oh, keren banget. Lucu banget. Oke deh, Udah kita simpen dulu kali ya. simpan dulu kalian nih. Aku taruh sini biar bisa kelihatan juga nih keunikan dari Nams Cake Keren ini. banget loh Sobat Kreatif. Ya, aku taruh dulu. Nah, Oke deh. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, dan juga terkejut ya ada hadiah Lucu dari Kak dari Kak Gaby. Nah, seperti bintang tamu kita sebelum-sebelumnya nih Van, aku udah nyiapin permainan nih. Jadi kita langsung aja kali ya masuk ke segmen This or That. Nah, asik nih. Langsung aja kali kita let's go in aja ya ini. Nah, tapi sebelumnya boleh dong Zri, ceritain dulu nih ke Kak Gaby gimana cara mainnya. Oke, cara mainnya sebenarnya simple Kak. Jadi nanti aku bakal kasih 2 option pilihan dan Kak Gaby wajib pilih 1 diantaranya. Oke. Nah di situ kakak bisa kasih alasan kenapa kakak pilih option itu. Jadi kayak gitu aja sih Kak, simple. Udah siap Kak? Aman. Aman ya. Oke deh, Kak Gaby-nya sudah siap. Langsung aja kita mulai gamesnya. Udah siap nih ya, aku Oke. kasih pertanyaan pertama. Mendingan made by order atau ready stock?
Aku lebih pilih made by order. Kenapa tuh? Karena made by order, selain customer bisa customize cake yang dia mau kayak gimana, dan akunya juga kayak nggak pusing sendiri. Karena kalau misalnya ready stock kayak aku mau gini itu udah ribet ya. Sedangkan udah ada kue-kue yang sebelumnya, jadi makan waktu juga. Terus kadang nggak kepegang juga nih kalau yang ready stock. Kadang juga aku bikin ready stock tapi yang simple aja, yang cuma tulisan aja kayak atau tanpa perlu gambar-gambar gitu. Jadi bisa lah kalau mereka mau pakai ready stock juga. Cuman aku lebih milih made by order. Oh, made by order tuh teman-teman. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Kak Gaby lebih pilih konsep custom dari seller atau dari buyer? Apa nih Kak? Dari buyer. Kenapa tuh jadi buyer? Karena kalau dari seller aku ikutan bingung dong, kayak mau kayak gimana. Kalau dari buyer tuh justru lebih menantang. Kayak desainnya variatif, terus kadang ada yang unik-unik, ada yang request ini itu, kayak seru aja gitu ngelakuin hal yang baru yang belum pernah kita buat kadang kan. Oh iya sih betul. Jadi Jadi challenge gitu ya, menantang diri gitu, sekaligus berbisnis. Oke. Nah lanjut lagi nih, mendingan cake yang perlu dibentuk atau cake yang dihias? Ayo, apa tuh Kak? Karena aku jarang banget, malah belum ada nggak ya? Ada kali ya, sekali 2 kali yang ngebentuk gitu, cuman nggak banyak. Jadi aku lebih milih yang hias deh, kayak lebih simpel juga, nggak ribet ngebentuk-bentuk dan lain sebagainya. Iya sih betul. Jadi tinggal dihias aja gitu ya, pakai krim tadi ya? Krim. Betul, butter cream. Oke, ini pertanyaan yang terakhir nih, pilihan yang terakhir. Kak Gaby lebih pilih simple aesthetic cake atau complicated unique cake? Apa tuh Kak? Kenapa ya? Nggak bisa pilih dua-duanya. Aduh, kenapa tuh Kak nggak bisa tuh Kak? Karena kalau dilihat dari tren sekarang, orang suka yang estetik simple cake gitu kan. Iya betul. Itu sebenarnya lebih mudah. Cuman kalau yang unique cake ini kan karena aku tadi bilang aku suka tantangan. Iya. Jadi kayak oke lah, mending yang unique cake juga, cuman nggak mau yang simple cake juga nih. Aduh. Jadi harus imbang. Jadi tengah-tengah ya. Iya, jadi kayak sesuai pesanan deh. Kalau misalkan maunya simple ya simple kita buat. Kalau misalkan challenging yang complicated dibuat juga gitu ya Kak. Jadi pilih dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Satu, betul banget tuh Van. Nah jadi itu dia tuh tadi pilihan Kak Gaby beserta dengan alasannya. Tapi Zri, kayak biar makin seru lagi nih, gue mau ngajak Kak Gaby main ke segmen selanjutnya. Aduh, yaitu segmen Apa Kata Netizen? Oke, gimana nih Van, apa kata netizen nih? Nah jadi nih gue udah dapet beberapa tanggapan dari netizennya 5TV. Wow, apa aja tuh isi tanggapannya? Penasaran nih? Tanggapannya itu yang pertama, katanya kalau misalnya slot ordernya tuh selalu penuh. Wah. Ordernya tuh penuh terus ya? Gimana tuh Kak? Alhamdulillah sejauh ini sampai sekarang ini kayak gitu, ya selalu penuh. Cuman aku mau nyarankan banget kalau emang teman-teman pada mau pesan nih di NAM, lebih baik jauh-jauh hari kayak maksimal H-3 lah, soalnya udah ada slot-slot yang keisi kan. Kalau mepet pusing juga, terus kalian juga bingung juga dong pasti. Jadi mendingan kalau udah ada tanggal mau pesan kue sekarang, ya udah pesan aja gitu. Jangan ditunda-tunda deh. Oke, jadi memang sudah punya plan ya. Misalnya nih, aku pengen buat kue untuk Fanny ulang tahun. Ulang tahunnya tanggal 13, berarti tanggal 10 atau tanggal 9 udah mesen gitu ya Kak. Jangan lupa dipesen sih Zri buat gue nanti. Nanti season mau mesen di Kak ini nih, Gaby. Harus. Terus ada yang kedua nih Kak, aku juga dapat tanggapan dari netizen. Netizen bilang kalau misalkan industri cake bento ini tuh harus jago gambar. Betul nggak Kak? Menurut aku nggak banget. Tadi aku udah bilang juga, karena yang jago gambar belum tentu bisa bikin cake, yang belum jago gambar belum tentu belum bisa bikin cake gitu. Oke. Karena aku aja nggak ada basic gambar sama sekali. Paling cuman kayak gambar anak SD lah, gambar gunung dan sebagainya macam itu doang kan. Tapi karena coba-coba, karena penasaran, akhirnya dicoba terus kayak mixing warna dicoba terus, dan akhirnya udah bisa nih sekarang tanpa ngejeplak, dan aku bilang tadi ngejeplak, ngegini-giniin, udah bisa langsung gambar di kue. Makanya butuh banget proses itu, jadi nikmatin aja proses yang ada. Jadi jalanin aja prosesnya dan tentunya harus konsisten ya Kak. Betul, konsisten tuh kuncinya lagi kunci utama teman-teman. Nah ada juga nih tanggapan yang terakhir Kak. Katanya itu bento cake ini kayak feels like a new breath air gitu. Karena kita kan udah mulai boring sama cake-cake yang biasa-biasa aja. Jadi
bento cake ini udah kayak sesuatu yang baru dan oke banget. Gimana tuh Kak tanggapannya? Menurut aku setuju banget sih sama tanggapan itu. Karena ya sebelum ada bento cake ini kayak kuenya cuma itu doang. Iya. Kayak teman kamu ulang tahun dapetnya kue ini, terus kamu ulang tahun dapetnya kue ini juga. Iya, kue tart Kalau- gitu ya. Kalau sekarang kan bisa customize, bisa beda-beda desainnya, beda mau kayak gimana sesuai selera, jadi Iya, lebih iya. oke juga, terus lebih enak juga nih kalau buat ulang tahun nggak melulu yang sama gitu Iya, terus. iya betul sih. Jadi nggak kue Black Forest atau apa gitu ya. Udah bisa mau request muka yang ulang tahun Ini kan gitu. lebih warm, lebih personalized Oh, gitu ya. Ini kayak gini nih kan 5 stop coba. Luar biasa. Oke deh, nah Nivan. Tadi itu kan segmen apa kata netizen ya. Nah mungkin aku pengen nanya nih ke Fanny. Gimana nih Van? Apa yang dapat lu simpulin dari obrolan kita yang luar biasa hari ini? Jujur ya, gue dapet banyak banget insight baru nih dari ngobrol bareng sama Kak Gaby tadi. Tapi intinya nih, kita tuh harus berani untuk mengeksekusi ide-ide kreatif yang kita punya jadi sebuah karya. Dalam bentuk apapun. Nah, kalau dalam hal ini nih, Kak Gaby tuh milih medianya itu cake. Yang dimana unik banget sih menurut aku ya. Dan juga, bukan cuma itu aja, tapi kita juga harus punya ciri khas dan dari karya kita. Kenapa? Biar terlihat unik dan juga menarik pastinya. Wah luar biasa sekali Fanny. Gue setuju banget apa yang lo bilang tadi, benar-benar banyak banget insight. Nah tapi sayangnya sobat kreatif yang ada di rumah, kita sudah berada di penghujung acara, yang artinya kita harus berpisah dengan kalian semua dan Kak Gaby. Dan sebelum itu mungkin aku mewakili tim Five Talk pengen ngucapin terima kasih banyak pada Kak Gaby nih Kak, atas kesempatannya udah mau datang ke Five Talk. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih juga udah ngundang aku ke sini. Oke, mungkin Kak Gaby ada sedikit closing statement gak nih Kak untuk teman-teman yang ada di rumah? Closing statement aku paling cuma bilang jangan takut untuk berproses, karena kalian nggak tahu kedepannya kalian bakal seperti apa. Seperti itu tuh, jangan takut untuk berproses, di garis bawahi. Bener banget. Jadi, kalau ada sesuatu tuh langsung dieksekusi, langsung berproses. Oke Dika, mungkin itu dari kita ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Nah, Iya. gimana nih Van kalau misalkan mau sosial media nih? Nah, buat sobat kreatif jangan lupa untuk terus follow sosial media 5TV dan juga sosial media Kak Gaby dan juga 6CNC di sini. Jangan lupa di follow ya guys, bisa dicek-ceki nih. Mungkin itu aja kali ya dari kita berdua dan bersama Kak Gaby. Akhir kata gue Fazri. Dan gue Fanny. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Five Talk, enjoy the trend, enjoy the talk. Bye-bye. Dadah.